Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Habibillah. Oh, nggak ngaji ini. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa. Ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Oh, Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi. Dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Lagi heboh ya di Indonesia, ada seorang Habib, oknum Habib, yang dimana dia mendatangkan kiswah Rasulullah SAW di Indonesia. Dan kiswah yang asli pun tidak dijadikan untuk pamer-pameran seperti itu, untuk ngundang jemaah lalu tabaruk ke sana. Ajaran-ajaran tabaruk kepada suatu yang palsu pun di Indonesia tuh banyak. Kemarin sudah saya bahas, yang dimana dari Sulaiman menyatakan entah rambut itu saya cium sampai saya nangis-nangis, beneran itu adalah rambut Nabi atau bukan, yang penting saya cinta. Masalah itu bohong atau real, itu urusan dia dengan Allah. Wah, enak kalau begitu ya. Kalau ada hadis palsu, diamalkan. Amalkan kalau ada hadis palsu. Memang iya, mereka mengamalkan hadis palsu. Nur Muhammad dijadikan dalil sama mereka. Dalil kopi. Orang yang minum kopi, selama kopinya ada di leher, katanya kalau dia mati pasti masuk surga. Mati minum kopi masuk surga, teman-teman. Hadis palsu didapat dari mimpi. Bertentangan dengan syariat tapi diamalkan bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemarin begitu pun dengan dari Sulaiman. Miris saya, teman-teman. Dijadikan ustadz dia. Lalu apa yang dia lakukan? Meyakini tentang rambut-rambut itu, berdua sama Opik. Ya Allah, rambut Nabi. Orang Arab sampai heran. Kenapa rambut Nabi, darah Nabi, terompah Nabi, semuanya punya Nabi Muhammad SAW ada di Indonesia. Ada juga di Turki, teman-teman. Kenapa bukan di Arab? Heran kan? Ya heran. Bahkan bikin-bikin lagi kiswah. Kiswah Nabi Muhammad SAW katanya. Diapakan sama mereka? Dijadikan bahan untuk ngalap-ngalap berkah. Ada videonya. Saya di sini bukan bicara omong kosong, teman-teman. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Di dalam parade itu, saya anggaplah parade itu, dipamerkan itu kiswah, lalu apa yang dilakukan? Dicium-cium. Padahal di Shopee, di Tokopedia, itu banyak yang jual. Harganya dari 100.000 sampai 200.000. Ada yang jual. Enak, hanya modal 100.000 sampai 200.000 bisa mendapatkan uang sekresek. Ada kresek merah, teman-teman. Pameran, ketika pameran kiswah itu, kiswah palsu itu ya, ada kresek merah yang dimana digunakan oleh oknum Habib ini, sebut saja namanya Ali Jindan, yang dimana Ali Jindan ini memberikan apa namanya itu, memberikan ceramah mengenai kiswah, teman-teman. Baru setelah kiswah itu dipamerkan, diceritakan bahwa kiswah itu terbang dari Arab ke Indonesia, diantar oleh karomah dan lain sebagainya, mungkin begitu. Lalu diadakannya acara-acara gilir-giliran salaman, mencium kiswah palsu itu. Dan bukan hanya sekedar mencium-cium, tapi naruh amplop bisnis dawir. Tradisi dawir ini sudah berlangsung lama sebenarnya. Ya, sudah berlangsung lama di mana orang Indonesia itu karena sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dan banyak juga yang bertahan dengan kebodohannya. Apa? Kenapa saya menyebutnya kebodohan? Mereka mau saja dikibulin dengan mereka ini. Penipu mereka ini, teman-teman. Menipu umat, menipu bangsa dengan alasan apa? Cinta Nabi. Seandainya kelakuan seperti ini dilakukan, teman-teman, pasti sudah ada riwayat-riwayatnya. Yang dimana ketika Rasulullah SAW wafat, kuburannya, peninggalannya, baju-bajunya itu akan dijadikan bahan untuk tabarruk. Pasti itu sudah. Tapi apa? Pemahaman salafus soleh, para sahabat yang terdahulu tidak mengajarkan tabarruk-tabarruk seperti itu. Baju Nabi dicium-cium lalu mendapatkan berkah, salaman kepada Fatimah anaknya. Diperkaya, kan bisa itu Fatimah untuk berdagang agama. Agar apa? Agar kaya. Tapi apa? Tidak seperti itu konsep beragama Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Bahkan bisa dibilang mereka keluarga melarat, teman-teman. Seandainya mereka mau, bisa saja terompah ayahnya Fatimah, yaitu Rasulullah SAW, dijadikan bahan tabarruk. Salaman-salaman pakai uang. Kan bisa. Tapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu kepada Fatimah. Bajunya Rasulullah, zirahnya, pedangnya, ya, bahkan tempat tidurnya. Itu kalau memang ada ajaran seperti ini, ajaran tabarruk-tabarruk seperti ini, ngalap-ngalap berkah kepada peninggalan-peninggalan, tentulah Fatimah yang akan melakukan terlebih dahulu. Karena banyak peninggalan Nabi Muhammad SAW pada dirinya. Tapi apa yang dilakukan? Tidak. Sekali-sekali tidak, teman-teman. Hal seperti ini terjadi kepada mereka yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah kenabian.
Oh, darah Nabi Muhammad SAW ada di dalam tubuhku. Begitu katanya. Mau kalian bawa kemana agama ini? Banyak sekali kalian berdusta atas Nabi Muhammad, menipu tentang Nabi Muhammad, dan kalian jadikan itu sebagai membodohi umat dengan cara-cara seperti itu. Ketika kalian dibahas karomah ngalur ngidul yang kalian ceritakan, halu-haluisme itu, kalian berkata, oh orang sekarang tidak percaya karomah, tidak percaya keramat. Kami bukan tidak percaya dengan karomah, tapi kami tidak percaya dengan cerita Anda yang dimana menyatakan hujan susu dari langit. Hai anak-anakku, terbang dong satu-satu. Terus ada si Maman meninggal, teman-teman, penjual kacang, dikasih tiket kepalanya masuk surga tanpa hisab. Dan 1001 karomah yang kalian ceritakan itu dusta, itu dista, itu ngibul. Ya Allah, sudah seperti di film-film. Dan orang ini, oknum-oknum Habib ini yang hobi bercerita dongeng halu khurafat, mereka semua ini, teman-teman, rata-rata fahamnya ya itu. Nggak mungkin mereka ini berfaham Wahabi. No, mereka bukan Wahabi. Dan kita sebagai umat muslim, ketika berseberangan dengan pemikiran mereka yang hobi-hobi seperti ini, dawir-dawir, membodohi umat, nipu umat, mereka akan marah ketika kita mereaksi seperti ini. Bahkan pengikutnya pun ikut marah, bukan sadar, teman-teman. Inilah kenapa kalau saya pribadi melarang diri saya untuk berhenti di dalam membahas hal ini terus-menerus. Karena apa? Mereka sangat hobi di dalam mendawir orang-orang awam di Indonesia. Bahkan bukan cuma orang yang awam, orang yang intelek saja, orang yang punya pengetahuan saja, bahkan ustadz, gus dan lain sebagainya, kiai, ada yang berpikiran seperti itu masih. Ngalap itu. Ya Allah, kekuburan merangkak. Na'udzubillah min dzalik. Ya kadang saya juga heran, teman-teman, ketika mereka menyatakan, ini coba bahas kritik Dr. Zakir Naik yang menyatakan banyak kesamaan antara Al-Quran dan Bible. Saya tahu ada kesamaan di antara Al-Quran dengan Bible karena memang diturunkan oleh Tuhan yang sama. Tapi ada bagian-bagian yang menyatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, itu tidak sama dengan Isa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Yohanes 3 ayat 16 itu dibacakan, Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk membuat manusia ini beriman lalu hidup kekal abadi sejati, pokoknya begitu. Sedangkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-30 itu tidak ada sama sekali kalimat bahwa Isa adalah anak Allah. Lalu dikatakan mirip. Sama sekali tidak mirip, teman-teman. Saya akan paparkan kemiripan antara Al-Quran dengan Alkitab. Di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat ke-63 sampai ke-64, apakah engkau memperhatikan benih yang engkau tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada juga ayat yang sama, mirip dengan pernyataan Allah itu, yaitu di dalam Korintus yang menyebutkan, jadi baik yang menyiram dan menanam bukanlah apa-apa, melainkan hanya Allah yang menumbuhkan. Mirip kan? Nah, kalau ini Bapak, ya ini boleh dimirip-miripkan karena memang mirip. Tetapi kalau Yohanes 3 ayat ke-16 dengan Maryam ayat ke-30, jomplang Bapak. Tidak ada mirip-miripnya. Yang satu menyebutkan anaknya yang tunggal, terus yang Al-Quran menyebutkan hamba Allah dan Nabi. Misalkan dia mengucapkan anak Allah nih, perempuan yang naik itu mengucapkan anak Allah, cari di Al-Quran yang menyatakan Isa juga anak Allah. Baru bisa dimirip-miripkan. Sama ya? Sama-sama anak Allah ya. Siap, top. Gitu teman-teman. Lalu di dalam tafsirnya, di tafsir ND Trinitarian itu yang dibahas kokoh-kokoh kemarin, menyatakan sejatinya Yesus itu adalah seorang Mesias dan sekaligus menjadi perwujudan Allah di muka bumi. Jadi wujud Allah. Jadi kalau mau disamakan dengan surah Maryam ayat ke-30 itu, baik dari segi asbabun nuzulnya ataupun dari segi tafsirnya sangat jauh berbeda. Bahkan itu bertentangan. Tidak boleh dimirip-miripkan Bapak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Kalau kalian jelas, kalau mau dimirip-miripkan, banyak kemiripan kalian. Ketika kalian ke kuburan Jalan Merangkak, itu mirip. Mirip dengan apa? Syiah yang juga merangkak ke kuburan. Ada yang angguk-angguk di kuburan, angguk-angguk di kuburan, menghias kuburan, sama dengan Syiah. Syiah juga menghias kuburan seperti kalian. Bukan berarti sama, karena kalian tidak mau disamakan. Begitupun dengan Al-Quran. Ya, di surah Maryam ayat ke-30 itu gak ada yang sama sekali menyatakan Isa adalah anak Allah. Tapi kalau di Yohanes 3 ayat 16 itu jelas Allah memberikan anaknya yang tunggal, anaknya Allah. Na'udzubillah min dzalik.